Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, we are from group 1. Today we will explain about electricity in the nervous system and electrical applications in living things. Baiklah, pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Anissa Rahmadani, Dera Diana, dan Milati Hanifa. Pada pertemuan kali ini kita akan mendiskusikan tentang kelistrikan pada sistem saraf dan aplikasi listrik pada makhluk hidup. Bioelectric. Humans do have electricity in their bodies. The streak found in the human body is called bioelectricity. Bioelectrics is a special field that studies the flow of electrical impulse in the human body. Selanjutnya yaitu bagian-bagian sel saraf. Adapun bagian-bagian sel saraf diantaranya yang pertama dendrit. Dendrit penonjolan badan sel yang bercabang dan berbentuk seperti pohon. Dendrit berfungsi untuk menerima impuls dari sel lain dan meneruskan ke badan sel. Yang kedua yaitu badan sel. Badan sel merupakan bagian yang di dalamnya terdapat inti sel yang dikelilingi sitoplasma. Badan sel ini berfungsi sebagai bagian sel saraf yang meneruskan impuls dari dendrit ke akson. Semua aktivitas manusia dikendalikan oleh otak dan diaktifkan dengan sinyal listrik. Otak memutuskan perintah dan diantarkan oleh sinyal listrik ke bagian tubuh yang dituju melalui sistem syaraf. Pada sistem syaraf ini, neuron adalah sel syaraf yang bertanggung jawab seperti kabel listrik. Ia mengantarkan sinyal listrik ke seluruh tubuh manusia. Di dalam sel manusia terdapat ion kalium yang bersifat negatif dan di luar sel terdapat ion natrium yang bersifat positif. Ion kalium dan natrium tersebut dibatasi oleh membran sel. Saat tubuh beristirahat, tubuh bersifat negatif karena lebih banyak ion kalium dibanding ion natrium menghasilkan potensial membran sebesar min 70 mV. Saat neurotransmitter dilepaskan dari ujung akson suatu sel syaraf ke dendrit pada sel syaraf lain, maka impuls akan diteruskan ke sel syaraf berikutnya. Yang kedua, impuls inilah yang akan membaca ion
Na+ yang awalnya terdapat di luar membran akson menjadi masuk ke dalam membran akson. Selanjutnya, membran dalam akson menjadi lebih positif saat menerima rangsangan listrik atau impuls. Berikutnya, impuls inilah kemudian akan mengalir atau bergerak di sepanjang membran akson hingga ke ujung akhir sel syaraf. Selanjutnya, syaraf rangsangan telah mencapai ujung sel syaraf, maka neurotransmitter akan dilepaskan lalu kembali menuju sel syaraf lain atau sel tujuan. Nah, tegangan listrik pada sel syaraf ini berdasarkan keberadaan impuls. Selanjutnya, potensial listrik pada sel syaraf. Pengiriman atau pengantaran impuls baik rangsangan atau tanggapan yang melalui serabut syaraf atau akson dapat terjadi karena adanya perbedaan potensial listrik antara bagian luar dan bagian dalam sel. Pada saat sel syaraf istirahat, kutub positif berada di bagian luar dan kutub negatif berada di bagian dalam sel syaraf. Potensial listrik ketika sel syaraf dalam kondisi istirahat ini disebut potensial istirahat. Dan ketika sedang aktif, kutub positif berada di bagian dalam dan kutub negatif berada di bagian luar. Potensial listrik ketika sel syaraf sedang aktif ini disebut potensial aktif. Pada transmisi sinyal syaraf, ketika neuron didorong oleh neuron lain, sinyal dimulai. Selanjutnya, sinyal bergerak sepanjang akson dan membuat potensial membran sel yang akan dikembalikan. Karena ada ribuan saluran protein atau gerbang pada membran neuron yang memungkinkan perjalanan ion. Gerbang ini biasanya ditutup. Ketika ada sinyal, saluran sodium dibuka dan ion natrium positif bermuatan mengalir di dalamnya. Dengan cara ini, bagian dalam membran sel memiliki muatan yang lebih positif dan potensi istirahat yang dikembalikan. Selanjutnya yaitu hewan-hewan penghasil listrik. Yang pertama yaitu ikan belalai gajah. Ikan belalai gajah memiliki mulut yang panjang menyerupai bentuk belalai gajah. Ikan ini dilengkapi dengan organ khusus yang disusun oleh ribuan sel elektroplaks pada bagian ekor yang mampu menghasilkan listrik statis bertegangan tinggi. Sel elektroplaks merupakan sel yang menghasilkan muatan negatif pada bagian dalam dan muatan positif pada bagian luar saat ikan belalai gajah dalam keadaan beristirahat. Arus listrik akan muncul pada saat otot ikan berkontraksi dan pada saat yang bersamaan ikan mampu mendeteksi keberadaan predator dan mangsa. Ikan belalai gajah dapat tumbuh hingga 30 cm. Ikan ini sangat menyukai cacing beku atau cacing sutra. Ikan yang juga lazim disebut dengan elephant nose ini juga dijumpai di Indonesia, yakni varian yang berwarna hitam bergaris putih. Ikan air tawar ini cenderung bersifat pemalu, terlebih jika pertama kali dimasukkan ke akuarium. Yang kedua yaitu echidna. Echidna memiliki moncong memanjang yang berfungsi sebagai pengirim sinyal-sinyal listrik untuk menemukan serangga atau mangsa. Elektroseptor echidna terus-menerus dibasahi agar lebih mudah untuk menghantarkan listrik. Hal ini yang menyebabkan kebanyakan hewan yang memiliki elektroseptor berasal dari perairan. Yang selanjutnya itu belut listrik. Belut listrik paling sering ditemukan di perairan Amerika Selatan. Belut listrik menghasilkan listrik lebih dari hewan lainnya. Penelitian menunjukkan bahwa belut listrik dapat menghasilkan kejutan tanpa lelah selama 1 jam. Besarnya jumlah energi listrik yang dihasilkan diyakini dapat menyebabkan kematian pada manusia dewasa. Hewan selanjutnya yaitu ikan pari listrik. Ikan pari elektrik menjadi salah satu hewan bermuatan listrik yang paling berbahaya, sebab organ produksi listrik yang berada di kedua sisi kepalanya dapat menghasilkan tegangan listrik dari 220 volt. Ikan pari listrik mampu mengendalikan tegangan listrik yang ada pada tubuhnya. Besar tegangan ini sama seperti besar tegangan listrik yang ada di rumah. Sengatan listrik dari ikan pari elektrik ini dapat menyebabkan kekakuan pada otot, bahkan kelumpuhan.
Hewan selanjutnya yaitu hiu kepala martil. Hiu kepala martil memiliki ratusan ribu elektroseptor atau sel penerima rangsang listrik di dalam tubuhnya. Hiu kepala martil mampu menerima sinyal listrik hingga 0,5 miliar volt. Hiu kepala martil biasa menggunakan kemampuan mendeteksi sinyal listrik untuk mengetahui letak mangsa di bawah pasir, menghindari keberadaan predator, dan untuk mendeteksi arus laut yang bergerak sesuai medan magnet bumi. Hiu kepala martil terdiri dari kanal yang dipenuhi jeli, membuka sebagai pori-pori, dan tampak seperti bintik-bintik hitam di permukaan. Amulase mendeteksi medan listrik yang dihasilkan oleh penduduk bawah air, sehingga martil bisa memindai dan menggali makan malam di dasar laut. Martil juga dikatakan menggunakan deteksi internal mereka seperti perangkat GPS, membantu untuk menyesuaikan diri dengan mendeteksi arus laut yang bergerak dalam magnet bumi. Electriscape menghabiskan sebagian besar waktu mereka di dasar laut. Menggunakan kemampuan electrescence mereka untuk mengambil medan listrik yang dikeluarkan oleh udang siput kerang kegemaran mereka. Mulut mereka terletak di bagian bawah tubuh mereka, sehingga lebih mudah untuk mencari makanan. Electriscape dikembangkan dengan organ bilateral di sepanjang ekor yang menghasilkan sengatan listrik intermittent. Intensitas shock bervariasi dari spesies ke spesies, tetapi umumnya mereka berkati dengan daya tahan yang memungkinkan mereka untuk menahan goncangan yang cukup lama. Yang terakhir ada ikan lele listrik. Lele air tawar yang berasal dari perairan tropis di Afrika ini memiliki kemampuan untuk menghasilkan listrik hingga sebesar 350 volt. Besarnya energi yang dihasilkan lele listrik sama seperti listrik yang diperlukan untuk menyalakan komputer selama 45 menit. Ikan lele listrik dapat tumbuh hingga 122 cm dan idealnya berenang pada air dengan suhu 75 Fahrenheit. Ikan ini suka memakan cacing maupun ikan-ikan kecil yang berada di sekitarnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Diakhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.